Waktu itu belum ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul? Itu belum ada. Kristen belum ada, Yahudi belum ada, apa belum ada. Itu keyakinan nenek moyang kita. Yang dijawab di Pak. Betul ya? Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak disebut Allah, belum ada sebutan Allah. Dan Wahyu itu turun tidak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan, zat yang mencipta. Baru kemudian di Islam datang, ya, namanya Allah. Halo, paham? Kitab apa namanya? Kelas. Nah, kemudian setelah dia merasakan semua itu tahu, muncullah rasa syukur, rasa terima kasih. Akhirnya sebagai wujud rasa terima kasihnya, leluhur kita, nenek moyang kita orang Jawa Dipa, dia melimpahkan rasa syukur, rasa terima kasihnya kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan keharmonisannya sehingga ada acara-acara selamatan. Makanya orang Jawa itu apa-apa selamatan. Betul ya? Ya. Dari lahir sampai mati selamatan terus. Asmi lahir selamatan. Bahkan belum lahir udah selamatan. Betul ya? Baru 4 bulan di kandungan selamatan. 7 bulan selamatan. Lahir selamatan. Kekahnya boleh wedhus selamatan. Betul enggak? Ulang tahun selamatan. Sunat selamatan. Kawin selamatan. Kawin lagi selamatan. Diem baik. Betul? Sampai mati selamatan. Jadi orang tua kita dulu sangat mengutamakan keselamatan. Nggak kaya nggak apa-apa, yang penting selamat. Daripada kaya nggak selamat. Paham? Belum kenal masalah. Ngerti deh selamat. Maka orang Jawa itu ya suka ngasih nama anak namanya selamat. Ada nggak orang namanya selamat? Ada. Oh, ada. Oh, ya kan? Karena cita-cita orang tuanya muka-muka sampai jadi orang yang seger, waras, sugih, selamat, sukses dunia akhirat. Malah telah naik selamat. Amin. Amin. Paham ya? Enak nggak gini? Udah tegang, rokoknya lupa. Ya, kita balik, kita terus. Kembali ke kita balik. Ya, itu penting banget itu. Saking pentingnya kita balik. Makanya kenapa Islam bisa langsung masuk ke Indonesia dalam waktu singkat, pengikutnya banyak. Karena ternyata Wali Songo membawa Islam ke Indonesia pakai kitab suci Al-Quran, banyak kesamaan. Dan yang paling cocok menjadi wadah keyakinan orang Jawa Dipa adalah Islam. Lalu disampaikan melalui Al-Quran, dan Al-Quran wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq cocok dengan kitab terusnya yang diyakini oleh orang Jawa. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari darah yang menggantung. Gumpalan darah yang menggantung adanya di rahim ibu. Sehingga adanya manusia banyak ini adalah berkat perjuangan di antara hidup dan mati yang dilakukan oleh seorang ibu. Kenapa? Darah yang menempel itu adanya di rahim ibu. Disebut kita garing. Terus yang tadi alam semesta. Yang garing ibu.
Makanya kalau pengen kamu hidupnya selamat, dapat ridho Allah, berbakti kepada ibu. Dan bapak, ibu yang mengandung kamu, bapak yang jempolnya sampai pegel, pengen punya, jadikan kamu. Karena bapak jempolnya pegel nggak itu menjadikan potonganmu. Makanya jangan pernah lawan sama orang tua. Betul nggak? Makanya di dalam surat An-Nisa, Allah itu memerintahkan kepada manusia, ya kan? Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan coba-coba untuk sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena Allah itulah zat yang akan jagat, zat yang menciptakan alam semesta, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah sama Allah hubungan baik, ingat wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu, kamu harus berbakti, nurut, tunduk, karena orang tuamu nggak pernah menginginkan kamu menjadi anak brengsek. Jangan brengsek, Bang. Nah, sampai dengerin anak muda, ya termasuk yang tua ya jangan. Ya. Pernah ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kepada siapa saya harus berbuat baik? Apa kata Nabi? Ummuka, ibu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu. 3 kali ibumu. Kemudian tanya lagi, lalu kepada siapa ya Rasulullah? Abuka, baru ibu 3 kali, bapak cuma 1 kali. Jadi ibu 3, bapak 1. Bapak 1, ibu 3. Cocok ya. Ibu-ibu protes dong. Hah? Oh, tidak boleh. Ibu 1, bapak 3. Udah. Hadisnya begitu. Paham ya? Udah paham antara kitab garing dan kitab. Jadi kalau kita pengen betul sebetulnya, udah kamu taati dulu. Pakai ibu. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu. Bahkan wala taqulah huma uffin. Jangan cari mama mama, jangan. Pokoknya sami tahu. Kenapa? Kata Nabi, ridho Allah beridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang. Murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Itulah kita dari terus pelajari alam semesta ini, insya Allah menjadi tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Kalau kamu lihat, kalau kamu mau nanti kapan-kapan ajak jalan-jalan ke langit, kita lihat planet-planet nanti. Kalau kita capek di langit, nanti ajak turun, kita jalan-jalan ke bumi. Nanti, nah kalau nggak punya duit, nanti kalian program tabungan ziarah kali semua. Dari sekarang yang nabung 5.000, 3.000, 2.000, nanti Muharram berangkat. Allah sih kurang bilang nggak betul. Pokoknya orang tua itu buat tambelan dong. Kalau nggak siap buat tambelan, jangan coba-coba jadi orang tua. Jangan sampai simbah kan nambah. Nah, kejahatannya begitu, simbah itu nambah. Udah paham? Kita dari kita. Ada yang menanya lagi? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Wahidi bin Najamudin Gani. Alamat Jalan Haji Jusin RT 19 RW 4. Ini soal. Udah punya istri belum? Udah. Mertuanya siapa? Mertuanya siapa? Bapak Yai. Apa yang boleh tanya? Soal yang tadi pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq ya. Al-Alaq ya. Kenapa terus justru surat Al-Fatihah yang dibilang hijau ke Al-Quran? Dan kenapa wajib di surat Al-Fatihah? Di surat
bacaan salat atau sampai wajib. Ada yang menanggapi? Pak Jaya Haji Muhammad Salim, Pak Syukur, silakan menanggapi. Silakan menanggapi. Pak menanggapi. Saya nggak bisa nanggapin Pak Yai. Itu. Ya, menanggapi di depan sini ini enak dari ibu lihat. Sama dulu sini dulu baru sini dulu kan bisa saya nggak sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk apa diri Bu? Diri. Itu maunya apa diri? Saya suka jaya duduk saya diri. Aku mau saya berada. Ini saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru saya Pak Jaya Kusabadi yang telah membimbing kita hingga kita mudah-mudahan bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Amin. Terutama saya terima kasih banget kepada anak-anak remaja yang sekarang berada di grup Erpas. Saya mau tanya, kenapa kalian-kalian itu mau berada di sini dan menjadi grup Erpas? Remaja kan biasanya senang duduk-duduk di pojok sana, senang berhura-hura, ya itu kebiasaan. Siapa jawab? Nah, terus kalau tadi saya dengar dari kitab terus udah bilang ya, ibu bapakmu itu keramat le. Ojo nganti nakoni itu apa? Melukai. Lah, bukan nyakitin hati kedua orang kamu, terutama ibumu. Tadi disebut sampai 3 kali ibu yang mengandung kalian, yang merawat kalian, bahkan cinta ibu itu sepanjang masa. Ya, itu pesan saya. Terus kenapa sampai berada di sini? Loh, itu saya terima kasih sebagai orang tua. Siapa yang menjawab? Nah, sebagai orang tua harusnya mendukung kalau ada anak-anaknya remaja mau berkumpul di majelis taklim yang notabene tamannya surga. Kalau ada bapak-bapak atau orang tua, apalagi pengguna wilayah yang tidak mendukung keberadaannya remaja, yaitu di taman surganya Allah, yang mau menuntut ilmu, memperbaiki diri, dan kalau dia sudah baik bisa menyampaikan ke teman-temannya untuk berbuat baik, itu bisa dipertanyakan. Orang tua suatu saat akan mati. Ya terus kan generasi penerusnya remaja, terus anak-anaknya. Kalau mereka ini tidak ada wadahnya, orang tua tidak mendukung, merespon, ya kan? Kalau perlu apa keperluannya dibiayai, ikut sumbangsi, jangan malah apa? Marah. Aku nggak bilang melarang ya. Untuk menjawab itu. Ya, itu aja dari saya. Ya nanti kalau ada kesempatan tanya lagi nggak apa-apa. Ya silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Anak siapa? bin Bapak Waringin. Di rumah. Ya, untuk anak-anak Irpas ini Pak, alhamdulillah mereka kita ajak ke sini. Yang pertama itu kita nyaman di sini. Kita nyaman di sini, kita bisa belajar, bisa kita ambil hikmah dari guru kita Almarhum Kiai Haji Abu Syed Atam dari. Yang kedua daripada kita keluyuran di jalanan,
atau keluar itu. Walaupun dulu ya memang kita sering kadang juga ada istilahnya tawuran, namanya apalah semua ya. Itu kita bisa berkumpul di sini untuk memperbaiki diri kita agar kita tuh bisa menjadi yang lebih baik dari yang kurang baik. Ya mungkin itu saja, selebihnya ada yang mau dilanjut dari yang lain? Asri. Saja. Asri. Kram lagi kram. Tambahin. Silakan yang mau menjawab boleh. Yang mau Kita mengambil boleh menanggapi. Kita santai aja ya, nggak usah terikat macam-macam. Boleh ngomong. Asri. cukup itu saja Pak. Semoga kita bisa makin meluas ya Pak, makin meluas untuk remaja-remaja Susukan khususnya, dan kalau bisa untuk remaja-remaja seluruh Jakarta sampai Indonesia atau internasional. Ya, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau cukup saya ingin menjawab pertanyaan dulu. Saudara Andri Wahyudi bin Baudin, ya, artinya dari Bueng. Sekarang tinggal di Jalan Bueng. Saya mertuanya nggak kenal, mertuanya siapa? Enggak dia kue. Istrinya kapan nggak saya tahu. Pertanyaannya begini. Kan wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kenapa di Al-Qur'an kok surat yang pertama Al-Fatihah? Oh, ini pertanyaan luar biasa. Ini biasanya orang murid kiai nggak bakal tanya begini. Saya curiga jangan-jangan mau tuanya kiai. Nggak usah kalau enggak. Curiga saya kok pertanyaan detail begitu, sampai teliti. Jadi begini. Ya, terus tadi pertanyaannya kenapa Al-Fatihah jadi rukun? Dalam Quran juga kalau nggak baca Fatihah, suatu tidak sah. Wah, ini jadi kan saya katakan bahwasanya Al-Quran itu sudah satu paket 30 juz 114 surat. Nomor 10 ayat itu sudah ada. Sudah ada. Karena Allah itu tidak tempat namanya wah maksud. Nah, dia selalu dulu Qurannya dari Allah maksud itu diturunkan oleh Allah ke satu tempat namanya Baitul Izza. Baru diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur sesuai dengan paham ya? Sehingga nggak satu goblok itu enggak. Makanya Nabi Muhammad bukan ahli kitab. Asal disebut ahli kitab di Al-Quran mesti Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani yang menerima kitab satu buku. Nabi Musa terima Taurat satu buku. Nabi Isa terima satu buku namanya Injil. Tapi Nabi Muhammad nggak menerima satu buku Al-Quran. Tapi wahyu yang diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, kenapa yang pertama Iqra? Karena waktu itu kondisi manusia sudah pada lupa dengan Tuhannya. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah macam-macam. Sehingga awal kenabian Muhammad SAW, wahyu yang diterima adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, tidak nyebut dengan nama Allah. Tuhan itu siapa? Allah. Tuhan itu yang menciptakan jagat raya alam semesta, termasuk yang menciptakan kamu dan orang-orang kamu yang dahulu. Dialah Tuhan. Dan disebut Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahili
pada waktu itu sebelum Muhammad jadi nabi, itu semua sudah mengenal Allah. Tadi saya katakan sudah kenal Allah. Buktinya bapaknya Nabi Muhammad sendiri namanya Abdullah. Itu bukti orang sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, bahkan sebelum Muhammad lahir, orang kafir Quraisy sudah kenal namanya Allah. Tapi mereka pelaksanaannya ada yang nyembah berhala sesuai dengan status sosialnya masing-masing. Ada yang kaya, dia bikin berhala dari emas. Yang rada sedang bikin berhala dari perak. Ada yang dari perunggu, ada yang dari semen, ada yang batu dipatah. Bahkan saking nggak punyanya, ada yang bikin Tuhan itu dari tepung. Tepung di blok jadi Tuhan. Makanya ada riwayat orang itu saking nggak punyanya. Setelah ketawanya, setelah dia sadar masuk Islam, namanya Umar bin Khattab. Bahkan dari sahabat Nabi yang itu dulu pernah kalau sholat habis tahiyat itu salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain tahu nggak? Tahu. Mungkin tahu. Justru karena sahabat yang lain tahu nggak tahu. Mana? Kok saya lihat kamu sholat tadi salam ke kanan ketawa, salam ke kiri nangis, ada apa? Oh, waktu saya salam nengok ke kanan ketawa, saya ingat waktu itu, waktu saya belum Islam, saya dulu orang-orang bikin berhala dari emas, dari perak, dari perunggu, dari batu, dari semen. Sementara aku yang nggak punya, aku bikin berhala dari tepung, tak goreng. Jadi saya pergi kemana tak masukin, kalau sama barang, ransel, tas, kantong, kemana-mana tak bawa. Cuma ya sampai tak gendong, kemana-mana, tak gendong, kemana-mana, tak gendong. Siapa itu? Mbak Surip. Mbak Surip. Digendong kemana-mana. Nah, pernah kemana-mana katanya. Saya kecapean. Tak taruh berhala itu di bawah pohon saya istirahat. Terus berhala itu tak sembah. Setelah saya menyembah berhala, ya sementara habis perjalanan capek, lapar, sakit, melilit-melilit lapar. Yang dimakan nggak ada. Yang ada berhala yang tepung digoreng itu. Akhirnya habis nyembah. Dia bilang sama Tuhannya, dia Tuhan, kan kau tahu aku telah menyembah, dan kau sudah tahu aku menyembah. Kan kau juga tahu ya Tuhan, apa-apanya perutku. Malah mohon maaf, untuk menjalankan apa ini, mohon maaf, Tuhan saya makan. Di hotel tangannya, dimakan. Itu yang membuat saya ketawa. Sepanjang peradaban hidup manusia, hari ini ada orang makan Tuhan. Itu yang membuat dia selama itu ketawa. Ingat waktu jahiliyah. Nah kok kamu tadi tengok kiri nangis? Waktu saya tengok kiri nangis itu zaman jahiliyah, saya ingat anak perempuan. Aku dulu belum kenal Islam, malu kalau punya anak perempuan merasa hina. Sehingga anak perempuan tak kubur hidup-hidup. Itu yang membuat aku sedih menangis. Nah, jadi dulu begitu. Allah tahu, tapi dia nyembahnya berat. Makanya wahyu yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang mesti kamu sembah adalah fungsinya Tuhan yang telah menciptakan. Sehingga ayat akhirnya ada wahyu yang bunyinya untuk semua manusia diingatkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu
lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah kendor. Jangan apa ya? Sahur bentar lagi. Tapi tenang. Mau dimasak apa itu? Dimasakin nggak kita jalan lagi? Dimasakin nggak ya? Masak ya? Ibu lapar. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Disentil dulu baru kencang. Kalau pengen kencang disentil dulu apa-apa. Saya disentil gini nggak bisa kencang. Kayak modelnya saya. Saya lo jadi sentil dulu baru kencang, mbak syukur dulu. Paham ya? Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian itu yang mana? Bukan berhala, bukan jabatan, bukan tahta, bukan harta. Tuhan yang kamu sembah adalah Alladzi khalaqakum, Zat yang telah menciptakan kalian, waladzina min qablikum, dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, bapakmu, ibumu, mbahmu, buyutmu, canggahmu, waremu, lebok bosokmu, hidung-hidung simut. Tujuannya rahalakum paham ya? Terus Tuhan yang menciptakan kalian, yang kau harus takwa kepadanya itu Tuhan yang mana? Alladzi ja'ala lakumul arda. Dia adalah Tuhan yang menjadikan untuk kalian semua bumi. Bumi ini alam apa bukan? Alam. Dirosan sebagai hamparan, wasama binaan, dan dia yang menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samai, dan dia telah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi, maka dengan sebab air hujan yang turun dari langit itu, minas samaroti, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dari berbagai macam buah-buahan. Di bumi yang sama, disiram dengan air hujan yang sama, besok mulai tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada tumbuh pisang, ada tumbuh pepaya, ada tumbuh juwet, ada tumbuh kesem, ada tumbuh mangga, ada tumbuh melon, ada tumbuh semangka, ada tumbuh buah kelapa, ada tumbuh buah. Apa mau buah? Asli. Awur buat aku nggak tumbuh. Betul nggak? Bumi yang sama disiram dengan air hujan yang sama. Tumbuh pisang. Pisang aja macam-macam. Ada pisang Ambon, ada pisang Lampung, ada pisang Raja, ada pisang Koko, ada pisang Nangka, ada pisang Tuli, ada pisang Katu. Betul nggak? Ada pisang Raja. Dan lihat, perhatikan, manisnya pisang Ambon ternyata bukan manisnya pisang Lampung. Betul? Di bumi yang sama, disiram dengan air hujan yang sama. Ini yang pada kuliah. Kalau ada yang kuliah di ITB, Institut Pertanian Bogor, atau bahkan kalau ada insinyur pertanian, saya tanya, apakah kalau bumi ini disiram air hujan itu kemudian mengandung zat gula sehingga tumbuh tebu rasanya manis? Jawab insinyur. Kalau jawabnya iya, mulai besok ayo sama-sama kita bikin pabrik gula. Tidak usah nanam tebu, cukup bumi disiram air hujan. Insya Allah besok jadi bata. Jadi gula menjadi bata. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi yang sama disiram dengan air hujan yang sama, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan,
berbagai macam warna-warna dan berbagai macam rasanya. Itu mesti zat yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita apa tadi itu? Dulu belum ada Al-Quran, kita bilang kita apa itu? Kita terus belajar dari alam semesta sehingga sadar menyadari adanya zat yang maha pencipta. Gusti kang karya jagat, Gusti kang baik dumadi. Al-Quran belum nyampe ke Jawa kita. Berarti orang Jawa sebelumnya sudah punya keyakinan yang begitu Islam datang kok cocok, gemeruntuk semua menerima Islam untuk orang Jawa sehingga di Jawa mayoritas Muslim seluruh dunia nomor satu. Ini berarti nuzulul Quran erat sekali hubungannya dengan perkembangan Islam di Jawa Dwipa yang sekarang Indonesia. Cuman kasihan zaman sekarang ini telah diramalkan bukan matahari yang terbit dari barat sebagai tanda kiamat. Bagi orang Jawa adalah peradaban barat. Peradaban yang terbit dari barat ini sudah bertahun-tahun yang lalu masuk Jawa. Betul? Sehingga orang Jawa hidupnya sifatnya ke barat-baratan. Peradaban dari barat. Akhirnya peradaban Jawa Dwipa. Sudah wiwitan. Sudah cantik. Sudah peradaban yang bagus. Terkikis, terkubur oleh peradaban-peradaban yang terbit dari barat. Hidup musok ke barat-baratan. Sekarang nambah ke Arab-Araban. Jawa Asmi jangan tersinggung. kok sing arah kayak pengen jauh. Arab Pekalongan. Jedahnya dia kalau ngomong sama saya penting ngomong Jawa, nggak pernah ada ngomong Arab. Betul betul tidak? Betul. Jawa mana? Peradaban yang hebat, nyaris bangsa Indonesia kehilangan jati diri bangsa karena apa? Terkikis oleh peradaban barat. Inilah peradaban yang terbit dari barat. Nah kiamat matahari terbit dari barat. Makanya Jawa sudah kiamat. Kenapa? Peradaban Jawa yang memiliki adat ketimuran, unggah-ungguh, toto kromo, teplo siro, sopan santun, lembah mana? Ada pasol. Tetek bengek. Tetek senang nggak? Bengeknya nggak mau. Orang dulu itu anak muda kalau ada orang tua duduk-duduk, dia lewat mesti nunduk. Permisilah, nuwun sewu, numpang lewat. Aja nama, bodak-bodak, bodak gak? Jalma, ada orang tua, orang kolot. Dia lewat nyelonong-nyelonong baik. Hilang saudara ada ajaran orang tua kita dulu karena terkikis dikubur oleh pelajaran kiamat bagi orang Jawa Dwipa. Nah, nanti biasanya kalau habis kiamat disyaratkan oleh Kanjeng Nabi bakal ada yaumul ba'ats. Jawa Dwipa boleh terkubur peradabannya yang indah ada kesimpulannya sebenarnya habis terkubur. Masih ada yang bertahan kokoh dengan tabah dan ada yang hancur, ada yang jadi tulang belulang. Nanti dia akan kumpul kembali dan dia akan bersemi tumbuh. Hari kebangkitan akan muncul sehingga Jawa Dwipa nanti akan menjadi obor dunia. Saksikan nanti mudah-mudahan sampai panjang umur. Amin. Doakan sampai panjang umur akan menyaksikan. Amin. Inilah hari barat. Sekarang sudah ditandai mulai tunggak jati mulai digali. Betul atau tidak? Kapan boleh jalan ke Jawa Timur? Tunggak jati mulai dibangkitkan dari pongkolnya. Diukir-ukir kembali, muncul harganya lebih mahal dari pohon jatinya.
ya. Itu ternyata ini cocok, Quran ini cocok sama kitab pedomannya orang Jawa Dipa, nenek moyang kita dulu. Dan hanya menyebut kitab garing dan kitab teles, ternyata semua ada di dalam Al-Quran yang ditawarkan oleh Wali Songo, sehingga Al-Quran Islam langsung diterima oleh orang Jawa Dipa mayoritas sampai sekarang. Yang duluan tidak diterima. Betul nggak? Hindu duluan, Kristen duluan, Islam duluan. Tapi Islam itu sudah disambut. Kenapa? Cocok sebagai pada keyakinan orang Indonesia yang dulu namanya Jawa Dipa. Sadar ya? Sadar ya? Jangan tunduk sama orang Barat. Jawa sakti-sakti, tukang santet Jawa, tukang pelet Jawa, ya betul. Ama kono ora takon. Cemen. Payah lu. Betul enggak? Yang ngepet. Sekarang yang jadi kopet. Ngawur aja. Yang lawan kopet Jawa. Paham deh? Cocok boleh ya? Bukan saya kaya asas kaget sama ini. Kamu nggak jadi dong. Harganya harus dihadir gitu. Kita terkontaminasi dan degradasi. Oke ya? Udah deh, itu alasannya. Kondisi waktu itu memang harus ikhlas supaya orang sadar diri dan sadar siapa Tuhan yang mengasihi dia mengabdikan diri. Makanya ikhlas di surah Al-Baqarah pola sana min Allah ikhlas warabukal akram, muliakan Tuhanmu yang menciptakan kamu, jangan muliakan yang lain. Insya Allah kalau kau menjadi orang yang pandai memuliakan Allah, Allah akan memuliakan hamba-hamba itu otomatis. Kabul minallahmu cakep, kabul minannasmu mesti beres. Kitab dari kitab. Jadi ikrab dulu yang diturunkan. Tapi mushaf memang susunannya 30 juz, dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus ini. Dapur pun apa, sinetron apa, nama mobil, jenis mobil apa, nama surat apa. Beli nama selebritis apa? Penyanyi dangdut apa? Iya, makanya di pengajian nggak mau datang dah. Bela dangdut jadi panitia duduk paling depan. Marah lu. Alasannya yang ngaji ngantuk, bela dangdut kan panitia. Duduk di depan, saya parah Mangkani, sadar. Nah, terus itu kenapa Al-Fatihah jadi wajib? Panjang. Itu rokoknya mama itu belum. Kopinya. Ya, kopinya udah ada, rokoknya kalau nggak ada. Sama anak ya kita doyan biasa aja sana ngomong pakai nanti kan. Satu lagi, ya, pertanyaannya ada. Hari ini itu satu lagi habis belum? Apa mau menanggapi? Mudah tak apa? Tak, ini rokok aja Pak. Jadi kenapa Al-Fatihah jadi? Ini kita ceritakan dulu ya. Dulu Allah pernah menurunkan kitab namanya Taurat kepada Nabi. Kemudian kita Taurat itu dikemas lagi dan kitab lagi dan diturunkan kepada Nabi Daud. Apa kitab kepada Nabi Daud? Zabur. Kemudian turun lagi Injilnya, turun lagi kitab Injil. Tahu Zabur dikemas dalam kitab Injil. Tahu
30 Injil yang ada dikemas dalam satu kitab komplit 30 juz namanya Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6.609 ayat diringkas menjadi 7 ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu sudah mengandung seluruh wahyu Allah yang berupa kitab-kitab yang telah diturunkan oleh nabi-nabi terdahulu, sehingga Al-Fatihah dijadikan rukun di dalam sholat. Supaya apa? Jangan cuma pintar hafal Al-Fatihah, hendaklah hidupmu itu diliputi berangkat dari Al-Fatihah, masuk ke dalam Al-Fatihah, kembali ke belakang ke Al-Fatihah, dan nanti diringkas lagi di mana ada di Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah dari Bismillah, masuklah ke dalam Bismillah, kembali ke Bismillah. Jangan cuma baca dan ngapalin Bismillah. Berjuta-juta kali Bismillah kau apalkan, ya bunyinya gitu, tulisannya tetap segitu. Kalau kau tidak masuk ke dalam Bismillah dan kembali ke Bismillah, berangkat ke Bismillah, enggak akan mempunyai kaidah apa-apa. Paham ambilan ini? Tolong salam sama mertua ya. Kurang puas? Cukup? Paham? Mantap? Takbir? Allah! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mbak Syukur dari Galapan RW 01. Ada dua. Yang pertama, konten subuh dengan tema Nuzul Quran dalam perkembangan Islam Jawa Timur. Terang-terang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sungguh luar biasa, yang mana ketika dulu Iqra jutaan yang lalu di Jawa Timur sudah ada mengenal Gusti Pangeran. Tadi sudah dikupas dan monggo besok masuk di YouTube ya, luar biasa, pasif ya, luar biasa. Pertanyaannya yang kedua, yang sedang tren saat ini. Orang bilang adanya wabah atau COVID itu berdasarkan teori ciptaan manusia. Tapi bagi orang yang beriman, bertakwa, itu pasti semua dari Allah. Tolong kaitkan dengan bulan puasa ini kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya ini orang tua yang kita tahu yang tua. Kalau tadi kan komentar ya Pak, pertanyaannya semangat tadi. Tentang adanya virus yang dianggap wabah COVID atau COVID atau kepet atau apa, saya tidak begitu paham yang seperti itu. Bagaimana hubungannya dengan Ramadan, gitu ya Pak, dengan puasa Ramadan. Begini, bagi kita orang yang beriman, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah satu paket anugerah, satu paket anugerah, bukan ujian. Bagi saya ini tidak ujian, ya, karena Allah menciptakan kita itu, ya, ketetapannya, takdirnya sudah ditentukan sebelumnya di lauh mahfuz oleh Allah, sudah dicatat. Manusia hidup itu nanti ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang benar, ada yang salah, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang jangkung, ada yang mancung, ada yang pesek. Ini satu paket, betul kan? Virus itu hubungannya dengan sakit. Sakit dan sehat itu satu paket anugerah Allah, bukan ujian. Siapa yang meragukan ciptaan Allah? Semua ciptaan Allah belum itu sudah lolos uji. Jadi tidak mungkin ciptaan Allah mesti diuji lagi. Emang ragu? Virus corona COVID ini anugerah dari Allah, sudah satu paket. Lo belum sehat mau sakit. Tolong sakitmu berapa bulan sih sama ini?
sehatmu berapa tahun? Ya kok kamu dikasih sehat sekian tahun, dikasih sakit sedikit aja kok polahmu bersiro nyalahnya bersiro. Bahkan belum ada sakit, belum ada. Terbukti yang sakit aja juga nggak ada. Wes heboh, horor kayak begini, goblok banget. Ini satu paket saudara, nggak mungkin terjadi tanpa kodrat dari kodratnya Allah. Bagaimana sikap kita yang bijak? Ya harus memang beginilah. Tetaplah pendekatan diri kepada Allah. Apa kalau nggak ada corona orang nggak mati? Kenapa sebelum ada corona ini nggak ada berita kematian diberitakan di TV? Loh, kalau 280 juta bangsa Indonesia mati saya wajar. Kok ada hidup ada mah? Oh jadi gede-gede dulu. Ini anugerah. Bukankah sakit bagi orang yang beriman itu sebagai usaha penghapus dosa? Lihat Nabi Ayub sakit puluhan tahun saudara-saudara. Heboh atau tidak? Jadi orang Islam belajar sejarah para nabi sebagai teladan. Jadi iman kudu yakin. Loh, kita begini ini justru sedang melaksanakan kepatuhan kita sebagai bangsa Indonesia, taat sama pemimpin kita, dan kita itu yakin dengan ajarannya para ulama. Kita sikapi semua ini sebagai anugerah. Kita sabar, takbar. Jangan malah dibikin susah. Kok kamu gak susah dibikin susah? Saya banyak bukti. Korban ini. Saya banyak bukti dan saya punya saksi. Siapa yang peduli? Tolong. Terus sekarang apa hubungannya dengan Ramadan? Justru Ramadan ini bulan penuh barokah, penuh maghfirah, penuh rahmat, iskuminanar, semua dibuka belah. Sampai yang sakit akibat COVID, Ramadan obatnya. Sakit apapun dari virus apapun yang paling berat, Ramadan obatnya. Termasuk hubungannya nuzulul Quran, ini obat yang mujarab. Amin. Paham tak? Katanya sumu, tasihu, puasalah kamu, misalnya kamu sehat. Jadi Ramadan dengan puasa Ramadan ini, insya Allah yang puasa, COVID gak mempan. Dan terbukti. Betul apa enggak? Oh jadi bikin heboh, udah bikin biar suasana masyarakat itu adem ayem tentrem, tertib, jangan dibikin isu. Kita sudah berusaha semua untuk membantu pemerintah dan para ulama. Dan alhamdulillah lingkungan kita RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 aman, adem, ayem tentrem, betul? Jangan dikatuin. Insya Allah merambah sekampung Susukan. Amin. Sekecamatan Cilacap. Amin. Jakarta Timur. Amin. Indonesia. Amin. 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 Tapi yang yakin sama Allah. Tapi yang enggak takut sama Allah. Makanya suruh yakin sama Allah, suruh iman. Sumu tasihu, puasa kamu sehat. Itu Rasulullah. Apa sudah kita sudah ragu dengan kesabaran itu? Nuzulul Quran ini penyembuh. Allah menyatakan di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Masa orang Islam baca ayat itu. Masa kiai kan ulama dan baca ayat itu. Wa nunazzilu dan aku turunkan minal Quran dari Al-Quran itu ma huwa shifaa'un, dia adalah obat. Wa rahmatun, dan dia rahmat lil mu'minin, tapi hanya untuk orang yang beriman. Jangan beriman dia zalim. Wa la yazidud zalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah-tambah bagi orang yang zalim tidak yakin sama Al-Quran kecuali kerugian bagi dia.
janji Allah. Nuzulul Quran. Kapan turunnya? Ramadan, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya kan? Jadi faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan. Allah tidak pula menghendaki kamu itu kesusahan. Kalau bisa dimudahin ngapain lu susah-susahin? TOLOL. Allah tidak mau kita susah, Allah mau kita mudah. Mudahkanlah orang beribadah, mudahkanlah orang bertadarus. Berdoa di bulan Ramadan ini As-Simpah diturunkan, insya Allah beres. Amin. Habis, makan ya Mbak? Puas kamu, puas kamu. Mohon agung diulas mulai dulu. Cekak. Kap. Cukup. Oh, ya boleh satu lagi. Enggak. Satu lagi boleh. Remajannya mulai bangkit. Bapak-bapaknya udah lihat remaja bangkit. Saya boleh tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya untuk mengakhiri acara mau memberikan satu pertanyaan lagi. Apa maksud dari kita ngomongin Jawa ya, Mas? Apa maksud dari awal itu ke Tuban lalu berakhir di Kediri dan jangan pernah kita melalui ke Lumajang? Itu kan dari kita ini kan belum ada yang tahu ya, Pak. Itu apa maksudnya, Masih Pak? ada yang nanya itu. Sampai subuh. Ini remaja kajian nyimak. Ini remaja kajian nyimak. Mestinya bapak-bapak tidak tanya itu karena belum ada penjelasan. Kenapa harus ke Tuban? Jangan ke Lumajang. Kenapa harus ke Ponorogo? Kenapa harus ke Lumajang? Kenapa harus ujung-ujung ke Kediri? Ke Tuban. Ini dulu ya. Apa yang kamu tahu tentang Tuban? Saya belum tahu, pakai saya tahu. Nih, kalau ada ibu hamil, terus mau melahirkan, yang keluar dulu apa? Ngerti itu? Betul nggak? Jadi sebelum kalian hidup di alam dunia, yang keluar dulu mesti ketu. Jadi sebelum kamu ke dunia, harusnya ke Tuban dulu. Ke Tuban dulu apa kamu dulu? Nah iya, jadi sebelum kamu terlahir ke dunia, kemana dulu? Ke Tuban. Duluan ke Tuban apa duluan kamu? Ya paham? Ingat. Orang Jawa bilang kakang kawah. Ada belakangan. Ojo ngelancani. Santri sekarang itu rasa pinter dikit, kiainya belum ngelancani. Kiainya tapi ngomong Jadi kasih koma. jadi disebut kakang kak. Baru kita lahir. Baru belakangan namanya hari-hari. Betul nggak? Tahu betul kan ya? Jadi itu mati. Jadi yang penting kamu tahu Tuhan dulu ya. Itu asal usulmu itu keluar dari mana? Keluarnya dari mana? Rahimnya siapa? Dari perut atau dari pusat loncat gitu apa dengan mana? Yang penting kamu juga tahu. Pokoknya itulah. Itu kalau ketuban pecah sampai ibu sakitnya seperti mati, itu penderitaan ibumu. Maka kamu lahir ke dunia itu jasa ibumu. Bakti sama ibu. Satu ya. Kalau ketuban, jangan tahu saya hidup di dunia ini, jangan kelamaan di Lumajang. Dulu jangan majang-majang dulu. Hidup di dunia ini jangan suka pamer. Mejeng sono, mejeng sini. Gara-gara kamu mejeng. Betul nggak?
Jangan suka, kalau kamu senang ngajar, senang pamer, kamu nggak bisa ke Ponorogo. Ponorogo itu tanah raga. Tanahkan ragamu. Benar nggak? Jangan suka pamer. Jangan bangga-banggain cash. Casing bagus. Baterai ngedrop. Paketan habis. Pulsanya habis ya. Kagak ada sinyal lo. Lockdown lagi. Kalau di Padepokan kan ada wifi. Wali Solo. Paham apa? Tanahkan ragamu. Dunia seisinya urusan ini hanya urusan raga. Kalau kamu sibuk urusan ragamu, hubunganmu sama Allah tidak akan beres. Betul nggak? Bisa khusyuk sholat? Kita sholat nggak khusyuk karena perkara dunia. Ini yang mutlakmu. Dunia tak masa pengen dunia takbir nggak pernah khusyuk. Kenapa? Oh jangan lu main aja. Mesti naik Ponorogo. Tanahkan ragamu. Nanti kalau ke Ponorogo, kamu bisa ngadep. Untuk menghadap mendekat pada Tuhan, itu tidak dengan modal baju bagus, tapi hati yang bersih. Istilahnya anak muda, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci di dalam batin. Tekolah ke dalam agar engkau sadar. Dari unsur-unsur duniawi yang membuat kamu selalu nekat dari sebuah dosa. Dengan dosamu kamu terdinding, terhalang, tidak bisa ada di hadapan Allah. Padahal di hadapan Allah kita punya perlu tulung agung. Tujuannya jaluk tulung kepada Yang Maha. Iya karena butuh wa iya karena. Tapi kalau nggak Ponorogo tidak bisa iya karena butuh wa iya karena taib. Lambemu iya karena butuh wa iya karena taib. Kepepet minta tolong sama dukun. Oke, setelah ke Tulung Agung dibilang kamu harus ke Kediri. Biar lebih dekat, lebih kenal dengan Tuhanmu, kembalilah ke Kediri. Karena di dirimu itulah kau akan dapatkan semuanya. Kenapa? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku Allah lebih dekat pada hambaku daripada urat lehernya. Ke Kediri. Paham Pak Ri? Wallah. Nanti nggak paham, saya nggak ngapain pada panjang aku buat jawab ini. Makan kabeh, Mbak. Enggak ada bercanda ya. Tapi dari amplop lah buang-buang ya kan. Duit bagi saya tidak penting tapi pokok. Cekap ya. Kan jadi cuma satu pertanyaan. Udah ada 11 dulu. Coba masih ada. Bersambung. Ya, ada lagi? Oke. Enggak apa-apa. Anak muda. Waalaikumsalam. Nama Bapak dari mau nanya ini Pak, tapi apa sedikit nggak maksudnya nggak ini. Oh ya enggak, yang lain. Mau nanya kalau misalnya ada wanita nih, terus dia hamilnya sama orang lain, nah kita mau tanggung jawabin gitu, itu kayak gimana tuh pengalamannya? Kenal Pancas enggak? Baru nih. Siapa itu? Bapak San. Ya, ibumu. Kok kalian cakep. Kalau istilah saya, angge-angge orang-orang. Orang melu gawe melu ngomong.
Tidak bikin tapi mau. Coba begini. Pertanyaannya di luar dugaan. Pertanyaan kok kalau ada wanita hamil, ya kan? Ya wanita hamil. Terus lakinya jelas nggak? Nggak jelas. Nggak jelas. Terus cikal mau ngawinin. Pokoknya Tanggung jawab. Tanggung jawab ada yang tanggung jawab. Berarti nih. Gini. Kalau pernikahannya bisa sah, asal saling cinta. Loh, syarat-syaratnya nikah itu harus cinta. Kedua, tidak dipaksa. Oke? Nikahnya sah. Karena nikah itu adalah ibadah. Asal diniatkan ibadah lillahi ta'ala. Syarat dan rukun yang terpenuhi salah. Benar ya? Tapi bukan karena cikal anak gua bunting nih. Bapaknya gua gak tahu dan di mana siapa? Om Salome. Cikal langitin anak saya. Biar kelihatannya ada yang tanggung jawab. Cikal nggak pakai cinta. Dan jika mau aja, kita gua kasih 10 juta. Mau nggak kira-kira? Mau. Jangan karena itu. Jadi emang benar-benar cinta dan tidak terpaksa. Niatnya ibadah, nikah itu ibadah. Makanya nikah itu bagian dari aturan syariat. Gitu. Itu tadi akibat benar sih orang benar. Loh, laki senang perempuan itu benar nggak? Benar. Perempuan senang laki benar nggak? Benar. Terus kalau terus dipakai sampai hamil gitu. Ya benar nih orang benar. Loh, benar-benar kudunya dilamar nikah dulu baru dipakai hamil sah. Keturunannya jelas. Kalau sekarang walaupun ada tanggung jawab, mungkin kalau memang dia cinta, saya mau cantik juga kesini cinta juga. Ya kan? Itu misalnya kalau nikahnya benar, syaratnya cukup, dia sah nikahnya. Tapi bagaimana hubungan anak? Ini yang jadi masalah. Ini anak tetapnya anaknya ya. Nah ini masalahnya. Maka kira-kira kalau ada yang itu mau nggak nikah? Nah aku mau. Ya ayo mau. Orang udah bunting kok. Misalnya ada cewek bunting nggak pernah traktor, aku ngomong. Yang buntingin mas traktor, dia nggak tanggung jawab. Terus dinikahkan sama saya. Itu saya tidak boleh menggauli wanita yang sudah badan dukul dengan laki-laki lain, apalagi sudah hamil. Tidak boleh kita terlalu berpikir. Kalau saya berhubungan dengan wanita itu, dia itu kok B-nya siapa? B-nya siapa? Ben Prato apa Ben Cawan? Ben rame-rame. Jadi makanya saya tidak mau dinikahin. Ngapain saya harus nikah? Nggak boleh pakai. Nikah itu biar iso nikah itu biar bener, terus nek bener iso makan, nek rasane mesti nek. Paham tinggal ya? Tapi seandainya kamu nikah, nggak boleh dipakai karena sudah hamil. Kalau udah lahir? Hah? Kalau udah lahir boleh. Paham cikal ya? Alhamdulillah ya? Oke, cukup ya? Cukup aku menambah lagi? Oh jangan pengajian. Saya orang ikhlas nggak ada. Ya sudah ada pengajian ini. Nggak ada, Pak. Apa ikhlas? Dulu nggak ada. Cukup. Cekak. Demikian
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua. Amin. Salam seger warasan, selamat wilujeng rahayu lir samito. Amin. Takdir saking begitu. Amin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.